Loh, dari sini kan nampak sebetulnya Pak, bahwa penelitian empiris itu lebih susah daripada penelitian normatif. Jangan salah, bagi sebagian orang ada yang sangat suka dengan di lapangan, sehingga bagi mereka ini mudah. Tapi ada sebagian orang yang sangat susah untuk belajar di perpustakaan, sehingga kajian pustaka yang bagi sebagian orang, nggak kemana-mana, tinggal ke perpus saja, baca-baca buku, selesai. Bagi sebagian orang ini malah petaka. Ini bukan passion saya sukanya di lapangan, neliti-neliti langsung dengan banyak orang. Ya ini kan sehingga nggak bisa kita putuskan bahwa penelitian A lebih mudah dibandingkan dengan jenis penelitian B. 3, 2, 1, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Pada podcast kali ini kita akan bicara tentang satu topik, yaitu tentang metode penelitian hukum. Ini adalah topik yang simple tapi seringkali diabaikan oleh kawan-kawan sekalian, khususnya ketika sedang menyusun proposal tugas akhir. Tapi sebelum itu kawan-kawan sekalian, bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, saya ucapkan terima kasih karena telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang sedang menyaksikan tayangan video ini tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, metode penelitian hukum ini adalah seringkali diabaikan oleh teman-teman sekalian yang sedang menyusun tugas akhir. Ya, seringkali kalau kita membuat proposal tugas akhir, bab tentang metode penelitian ini dibuat ala kadarnya. Mohon maaf ya, saya katakan ala kadarnya. Kenapa? Karena seringkali saudara hanya mengambil dari skripsi yang sudah selesai, apapun judulnya, apapun temanya. Kalau sama-sama pendekatannya normatif, saudara ambil dari teman saudara, pindahkan ke proposal saudara. Ibarat kata, yang penting ono, yang penting ada terlebih dahulu metodenya. Seolah-olah metode ini nggak penting, padahal salah sekali teman-teman sekalian, karena namanya metode penelitian, itu adalah salah satu bagian yang paling penting di dalam suatu penelitian. Salah metode dapat berakibat penelitian saudara tidak valid. Artinya, kalau temanya bagus, tapi metodenya keliru, terkadang hasilnya juga bisa jadi tidak tepat atau keliru teman-teman sekalian. Nah, seringkali dosen-dosen di Fakultas Hukum itu membuat adagium atau membuat jargon seperti ini. Kalau saudara membuat penelitian hukum, metode itu ibarat pisau analisis ya, ibarat pisau yang saudara pergunakan untuk membelah sesuatu. Misalnya saudara akan membelah semangka misalnya, ya harusnya pakai pisau buah. Kalau saudara membelahnya pakai gergaji, ya bisa saja terpotong, tapi hasilnya tidak maksimal, bahkan mungkin jadi berantakan seperti itu. Nah, itulah metode pisau analisis. Artinya dengan pisau yang tepat, itu bisa menghasilkan penelitian yang valid tentunya, dan tepat secara hasilnya nantinya. Nah, baik teman-teman sekalian, kita bicara soal metode penelitian hukum. Sederhananya, ya bagi sebagian fakultas hukum, ini ada yang mengenal dua macam metode penelitian hukum. Ini yang paling lazim ya, yaitu doktrinal dan non-doktrinal, atau yang kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari yaitu normatif dan empiris. Tapi bagi beberapa fakultas hukum di Indonesia, itu tidak mengenal namanya penelitian non-doktrinal, atau nggak mengenal namanya penelitian hukum empiris. Yang diketahui yang namanya penelitian hukum ya hanya normatif. Tidak ada penelitian hukum empiris, karena empiris itu penelitian sosial dan itu bukan penelitian hukum. Ada fakultas hukum yang seperti itu. Saya menjumpai beberapa di antaranya. Tidak satu ya, ada beberapa fakultas hukum yang seperti itu teman-teman sekalian. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, penelitian hukum normatif atau doktrinal. Nah, apa yang diteliti dari penelitian hukum normatif ini teman-teman sekalian? Ya sejatinya penelitian hukum normatif ini mengkaji tentang aturan-aturan hukum, norma-norma hukum. Seringkali ada beberapa referensi yang menyebutkan penelitian hukum normatif mengkaji terkait dengan kekosongan hukum, mengkaji tentang ketidakcukupan hukum, mengkaji tentang pertentangan hukum, dan lain sebagainya. Ketidaksinkronan, baik vertikal maupun horizontal, ini merupakan bagian dari kajian dari penelitian hukum. Bahkan penelitian perbandingan, membandingkan antara satu aturan dengan aturan yang lainnya di negara lain, itu juga merupakan penelitian hukum normatif teman-teman sekalian.
Bagi sebagian kalangan, penelitian hukum normatif ini lebih simpel karena nggak perlu ke lapangan, data yang diambil cukup bahan hukum saja atau data sekunder, sehingga tidak perlu wawancara, tidak perlu kuesioner, dan lain sebagainya, sehingga lebih mudah. Bagi sebagian orang menyatakan demikian, tapi bagi saya pribadi, tidak ada yang mudah dalam penelitian hukum itu, baik normatif maupun empiris. Kenapa? Masing-masing punya ciri khas, masing-masing punya kekhasan sendiri yang tidak bisa kita bandingkan. Ini lebih mudah, ini lebih susah. Nggak bisa seperti itu karena masing-masing punya tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Ya, itu yang normatif terlebih dahulu. Nah, kemudian dari segi bentuknya, kalau kita bicara penelitian doktrin atau normatif, pasti ada pendekatannya. Bagaimana cara kita mendekati penelitian itu? Nah, biasanya yang lazim direferensi adalah pendekatan perundang-undangan atau statute approach, kemudian ada pendekatan kasus, ada pendekatan konseptual, ada pendekatan sistematis, ada pendekatan perbandingan, pendekatan historis atau sejarahnya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga tidak boleh keliru ketika saudara sedang mengkaji tentang ketidakcukupan hukum, kawan-kawan sekalian. Hukumnya ini nggak ada aturannya. Ya tentunya saudara nggak cukup dengan pendekatan statute approach atau perundang-undangan, undang-undangnya nggak ada kok. Maka berikutnya apa yang saudara bisa lakukan pendekatannya? Ya minimal dengan perbandingan hukum. Kalau Indonesia nggak punya, bagaimana negara lain yang sudah punya? Nah, ini perbandingan. Kemudian juga saudara bisa menambahkan dengan conceptual approach, dengan pendekatan konsep. Memang tidak diatur dalam aturan di Undang-Undang Indonesia, tapi konsep tentang itu sudah ada. Ini misalnya, sehingga kenapa nggak dinormatifkan dalam bentuk undang-undang di Indonesia? Nah, ini ketidakcukupan hukum, kawan-kawan sekalian. Saudara bisa mengkaji ini sebagai bagian dari penelitian hukum. Nah, seringkali saya sekarang menghadapi kondisi mahasiswa itu mengajukan bimbingan skripsi kepada saya tentang kajian kriminologis. Memang saya pengajar kriminologi ya, tapi kajian kriminologis dianggap sebagai penelitian normatif. Ini tidak bisa. Kenapa? Kriminologi sendiri ilmu sosial. Maka otomatis kalau kajian kriminologi ya pasti pendekatannya, pasti penelitiannya adalah jenisnya empiris atau kemasyarakatan. Saudara nggak bisa penelitian kriminologis tapi kajiannya normatif. Kan saya ingin mengaji, Pak, konseptualnya. Kalau ada perilaku seperti ini bagaimana bentuk peraturan perundang-undangannya. Ya memang betul seperti itu, tapi untuk menarik kesimpulan dari perbuatan ini, kira-kira teori apa yang dipergunakan dalam kriminologi untuk membahas permasalahan ini, itu kan bukan teori sama sekali, tapi saudara harus ke lapangan untuk mengetahui sebab-sebab dari kejahatan yang terjadi di masyarakat ya. Seringkali mahasiswa salah konsep seperti ini karena dianggapnya ini teoritis, mengkaji antara teori dengan kenyataannya, maka ini adalah penelitian normatif ya. Terkadang ini yang keliru dan sering kali saya menyampaikan kepada mahasiswa bahwa kalau saudara kajiannya kriminologis maka jangan pernah normatif karena akan susah dan mungkin tidak tepat ketika kajiannya seperti itu, teman-teman sekalian. Ya, itu dari segi pendekatannya. Kemudian dari segi datanya. Banyak perdebatan yang menyatakan bahwa normatif tidak punya data. Normatif tidak membutuhkan data dalam penelitian. Yang ada adalah bahan hukum. Nah, bagi referensi yang lain mengatakan yang namanya bahan hukum itu juga data, tapi namanya data sekunder. Yang sosiologis atau empiris menggunakan data primer. Kan tidak mungkin ada primer tidak ada sekunder ya. Bagi sebagian kalangan, bahan hukum disebut sebagai bahan hukum atau penelitian dengan data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Terbukti bahwa mahasiswa tidak paham dengan penelitian ketika dia membuat penelitian empiris atau penelitian lapangan, tapi membuat bahan hukum sebagai bagian dari data yang dipergunakan sebagai data utama. Kan tidak mungkin penelitian empiris menggunakan bahan hukum primer atau perundang-undangan. Yang ada adalah data primer. Pun sebaliknya, terkadang mahasiswa yang membuat penelitian normatif membuat penelitian dengan data primer. Data primernya adalah peraturan perundang-undangan. Ini sama sekali keliru, teman-teman sekalian. Tolong dibandingkan antara bahan hukum primer dengan data primer. Ini 2 hal yang berbeda. Memang saya bukan pengajar dari mata kuliah MPPH atau penelitian metodologi penelitian hukum, tapi ya setidaknya saya pernah belajar ini 2 kali ketika kuliah, ya S1 dan S2, sehingga minimal saya bisa membedakan apa itu penelitian normatif dan apa itu penelitian empiris, walaupun tidak sedetail para pengampu atau pengajar mata kuliah MPPH, teman-teman sekalian. Ya, itu jangan sampai keliru terkait dengan data yang dipergunakan dengan penelitian yang berbeda. Kalau normatif pasti bahan hukum, primer, sekunder, tersier.
primer perundang-undangan, sekunder itu buku, pendapat-pendapat, jurnal, dan lain sebagainya, tersier itu adalah ensiklopedi, kamus, dan lain sebagainya. Itu adalah datanya atau bahan hukum yang dipergunakan. Yang terakhir yaitu metode analisisnya. Beberapa referensi mengatakan kalau penelitiannya normatif, maka deskriptif kualitatif yang dipergunakan untuk analisisnya. Ada yang satu literatur referensi mengatakan jangan sekali-sekali ketika saudara membuat penelitian normatif, metode analisis datanya adalah konten analisis. Nah, ini tidak tepat menurut referensi tertentu, tapi beberapa referensi lain mengatakan tidak masalah ketika saudara membuat penelitian normatif dengan pendekatan dengan metode analisisnya adalah konten analisis. Silakan saudara bandingkan dan pelajari kembali beberapa referensi tentang MPPH. Ini hanya sekedar pengantar. Biasanya kalau penelitian normatif itu adalah bisa preskriptif, bisa deskriptif, dan lain sebagainya. Ya, itu penelitian normatif, teman-teman sekalian. Sekarang penelitian empiris atau penelitian lapangan. Yang harus saudara pahami bahwa penelitian lapangan ini pasti membutuhkan lokasi penelitian. Ya, jadi saudara harus benar-benar bisa menjawab pertanyaan dengan baik tentang lokasi penelitiannya. Pernah saya bahas dalam podcast saya terkait dengan penyusunan proposal penelitian, yaitu seringkali mahasiswa asal saja ketika membuat lokasi penelitian. Kenapa? Karena mahasiswanya berdomisili di Kabupaten A, lokasi penelitian di Kabupaten A juga, dengan alasan tingkat kejahatan tinggi. Tapi tidak ada data sama sekali yang menunjukkan jawaban atau argumentasi itu. Nah, ini nggak tepat ya, karena dalam penelitian empiris, lokasi itu merupakan hal yang krusial atau fatal. Saya beberapa kali penelitian empiris, teman-teman sekalian, dengan lokasi yang berbeda-beda. Ada lokasi di wilayah Madura secara keseluruhan. Pertanyaannya, kenapa harus Madura? Kenapa tidak di Jawa Timur misalnya? Kenapa harus Madura? Nah, harus jelas ini alasannya menurut data awal yang dikeluarkan oleh ini, misalnya di Madura memiliki potensi sekian, sehingga ini harus kita teliti dan kita kembangkan. Nah, itu alasan yang dipertanggungjawabkan. Tapi kalau alasan saudara adalah faktor lokasinya itu karena saudara tinggal di situ, nah itu alasan yang tidak dapat dibenarkan dalam penyusunan penelitian, teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau penelitian empiris itu satu hal yang harus saudara pastikan, yaitu lokasinya terlebih dahulu. Setelah lokasi, berikutnya yaitu datanya. Datanya, data primer pasti dengan cara mungkin wawancara, mungkin kuesioner, mungkin dengan cara observasi langsung, dan lain sebagainya. Saudara harus pastikan terlebih dahulu. Ketika metode pengambilan datanya ini adalah menggunakan wawancara, maka saudara harus tentukan respondennya juga. Seringkali saudara mahasiswa ini tidak ada ini bagian dalam proposal. Metode penelitiannya penelitian empiris. Ada yang sosiologis ya, atau empiris. Tapi saya tidak membaca di situ ada lokasi. Saya tidak membaca ada responden, tidak membaca ada sampling penentuan respondennya, tidak menemukan itu dalam penelitian saudara. Maka saudara ini tidak valid, metodenya tidak tepat dan keliru dalam pembuatan proposal penelitian. Nah, saudara tentukan respondennya itu siapa. Misalnya penelitian saudara terkait dengan penegakan hukum, pungutan liar misalnya. Maka respondennya yang minimal Satgas Pungli, atau paling tidak adalah anggota kepolisian di mana saudara tunjuk lokasinya. Misalnya saudara mengambil tempat di Surabaya, penegakan hukum pungutan liar di Surabaya. Saudara tidak punya data sama sekali ada pungli di Surabaya. Bagaimana penegakan hukumnya? Saudara sering melihat, tapi saya sering melihat Pak, ada kasus misalnya parkir yang ditarik, podcast saya sebelumnya ya, membahas tentang parkir yang ditarik nilainya nggak sesuai dengan aturan misalnya. Nah, ini merupakan bagian dari kejahatan pungutan liar ini. Tapi bagaimana penindakannya, penegakan hukumnya bagaimana ini? Datanya ada di lapangan, tapi penegakannya hukumnya ingin kita tinjau. Nah, ini saudara bisa mencari respondennya siapa ya? Minimal Satgas Punglinya, kemudian anggota kepolisiannya, atau kalau saudara punya keberanian lebih ya bertanya kepada responden secara langsung. Orang yang pernah ditarik pungutan liar, atau justru yang menarik pungutan liar. Tukang parkirnya saudara wawancara misalnya, dan lain sebagainya. Tentukan populasinya, berapa jumlah respondennya. Apakah itu merepresentasikan? Untuk wilayah Surabaya yang begitu luas, saudara ngambil sampling respondennya cuma 2 orang. Di satu tempat lagi. Bagaimana mewakili seluruh Surabaya kalau ternyata itu hanya di satu tempat saja? Tentunya ini nggak cukup. Harus ditunjang dengan kuesioner misalnya, yang secara sampling saudara tentukan
umurnya berapa yang saudara survei atau saudara kasih kuesioner, lokasinya di mana, kenapa milih lokasi itu saudara tentukan dalam penelitian empiris. Loh, dari sini kan nampak sebetulnya Pak, bahwa penelitian empiris itu lebih susah daripada penelitian normatif. Jangan salah, bagi sebagian orang ada yang sangat suka dengan di lapangan, sehingga bagi mereka ini mudah. Tapi ada sebagian orang yang sangat susah untuk belajar di perpustakaan, sehingga kajian pustaka yang bagi sebagian orang, nggak kemana-mana, tinggal ke perpus saja, baca-baca buku, selesai. Bagi sebagian orang ini malah petaka. Ini bukan passion saya sukanya di lapangan, neliti-neliti langsung dengan banyak orang. Ya, ini kan sehingga nggak bisa kita putuskan bahwa penelitian A lebih mudah dibandingkan dengan jenis penelitian B, teman-teman sekalian. Ya, itu bisa dipahami ya. Yang penting itu, tadi itu kalau kita empiris atau sosiologis harus jelas lokasinya, jelas respondennya itu siapa, kemudian datanya yang diambil nanti data apa, data primer pasti ya, bentuknya diambil dari mana, wawancara kah, kuesioner kah, observasi kah, atau bagaimana, cara menentukan samplingnya bagaimana, purposive, saudara tunjuk langsung, atau random sampling secara acak. Terus pokoknya ketemu orang 10 Pak yang pernah parkir di sini tak ambil sebagai sampling. Boleh seperti itu, karena semakin tinggi samplingnya, semakin valid penelitian saudara. Saya nggak nentukan orang perseorangannya Pak, ini random, pokoknya ketok parkir di situ 10 orang saya ambil. Saya kemudian geser ke tempat yang lain, ono parkir juga yang tulisannya bebas parkir, tapi kok masih ditarik pungutan liar, saya sampling juga 10 orang di situ. Nah, itu boleh seperti itu. Dari sekian populasi saudara ambil 1%-nya saja, misalnya 200 juta penduduk, 100 ribu penduduk, saudara ngambil cuma 200 orang misalnya, nggak masalah. Jadi yang penting jelas berapa penentuan samplingnya, bagaimana caranya, siapa respondennya, itu harus jelas dalam penelitian empiris teman-teman sekalian ya. Sehingga saudara harus pastikan betul ini dua hal yang berbeda antara normatif dengan empiris. Normatif saudara bahan hukum yang harus kuat, primer, sekunder, tersier. Tapi kalau saudara penelitiannya empiris atau penelitian non-doktrinal atau penelitian lapangan, yang kuat ya data saudara itu. Data saudara akan valid dan tidak mungkin bisa didebat oleh orang lain ketika data itu valid. Saya pernah menguji satu penelitian di mana datanya tidak valid. Kenapa saya bilang tidak valid? Dia meneliti satu kabupaten, samplingnya hanya 10 orang, dan itu satu tempat saja. Dan tidak ada tulisan, tidak ada petunjuk penentuan samplingnya bagaimana, dan tidak ada data bahas tentang penegakan hukum, tapi tidak mengambil responden atau mengambil wawancara dari penegak hukumnya, hanya mengambil dari yang ditindak saja. Ini kan juga tidak imbang, artinya ini tidak valid penelitiannya, sehingga harus diganti dengan menambahkan data-data baru yang mungkin hasilnya akan mengubah kesimpulan karena perbedaan data tadi, kawan-kawan sekalian. Ya, jadi jangan disepelekan. Metode penelitian ini penting sekali karena menentukan kesimpulan akhirnya nanti, teman-teman sekalian. Saudara salah metode, maka akan salah kesimpulan nanti bentuknya. Ya, sehingga kalau saat ini saudara masih nyusun proposal dengan asal-asalan ketika membuat metode penelitian, silakan saudara pelajari kembali bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara normatif dengan empiris. Kalau hari ini masih ada orang yang memperdebatkan, artinya kenapa harus diperdebatkan dan dibedakan antara normatif dengan empiris? Ini penting, hukum ya hukum saja, nggak perlu kita pisah antara dikotomi empiris sama normatif. Ya, silakan saja pendapat seperti itu. Tapi sepanjang pengetahuan saya, di beberapa fakultas hukum di Indonesia ini masih membedakan bahwa ini normatif, ini empiris. Beberapa fakultas hukum juga tidak pernah mengenal namanya empiris, yang ada adalah normatif belaka. Tidak salah juga dengan itu karena masing-masing punya dasar pemikiran yang jelas dan tegas, kawan-kawan sekalian. Baik, itu saja teman-teman sekalian, sedikit informasi terkait dengan metode penelitian. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Tetap sehat selalu. Nanti kita bertemu di TEDU. Salam sehat, saya T. Effendi. Sampai jumpa.